Mana? Mbak deket ya. Oke. Kamu nggak takut sama Mbak nih? Ya. Sebetulnya masih muda, tapi karena banyak bisul, boleh dibilang bisul, tuh gede-gede banget, penuh nih. Tuh, ini begini. Wah, Amis ya? Gini terus. Jadi kalau hening, Randu bisa mendengar seperti suara jangkrik di sebuah gedung. Kan gokil. Saya cerita. Gak apa-apa, dilukis sama Mas Budi ya. Iya. Dia cerita. Wah, Bu Amis banget, Mbah. Semakin digambar. Ya. Mas, tarik aja mas, tarik aja. Kita pengen ngobrol nih mas. Tarik. Tarik apa sih? Tahu. Oke. Kenapa sih, Mak? Bau Amis, Dik. Iya. Semakin gambar semakin full, Makin jadi makin Amis. Iya, makin jadi dari gambar itu ya. Kayaknya. Mas, tarik aja mas. Masukin aja mas. Assalamualaikum. Dari tadi ngikutin Mbak ya. Itu kenapa sih tangan, wajah, kaki, bisulan gitu? Masya Allah masih bernanah, masih basah. Tadi bau banget. Itu, iya. Mau juga ngecium sama, ya udah. Mbak mau nanya, bisa ngomong ya? Bisa ngobrol? Bisa, oke. Namanya siapa? Siapa? Budi. Burik. Burik? Wuri. Oh, Wuri. Wuri udah lama di sini. Apa yang Wuri cari tempat seperti ini? Menyendiri di pojokan. Kesannya kamu tuh kayak sedih gitu, gimana sih? Hah? Malu. Ya Allah. Masih bernanas. Ini nih yang paling gede bagian kanan tuh. Agak gede sininya. Jendel. Ya terus keluarin cairannya. Ih. Kayak gedenya tuh kayak segede rambutan tuh. Sini sebelah. Iya. Dan itu netes terus. Nggak ada. Cuma nanah aja yang keluar. Wuri, itu kenapa sih? Malu gimana? Bisa cerita? Kamu dikucilkan. Dikucilkan sama masyarakat sekitar. Karena apa? Karena pekerjaanmu. Saya salah pakai susuk. Nih, Mbak itu juga tukang masang susuk ya, gitu ya. Oke. Coba ceritain gimana pertama kali kamu tuh masang susuk. Ritualnya seperti apa? Kenapa kamu katakan kamu salah pasang susuk? Ritual pertama yang dilakukan kamu seperti apa? Masangnya gimana? Ritualnya gimana? Gini. Ceritain yang bener. Soalnya Mbak juga tukang pasang susuk nih. Jangan sampai nanti gara-gara kamu orang ngiranya Mbak susuknya nggak jelas. Pertama kali kamu ritual pemasangan susuk itu apa yang kamu lakukan dengan sang ahli itu? Saya minum darah cemani. Oh, darah ayam hitam. Oh, ayam. Ya. Cemani itu adalah ayam hitam yang biasanya digunakan buat ritual ya, kayak gitu. Darahnya yang diambil. Darahnya. Jadi darahnya diminum. Terus iya. Apalagi? Mandi air laut. Ah, kecolok. Gue minggir aja dah. Oke. Kecolok.
mandi air laut. Tujuannya buat apa katanya? Kata gurumu itu tujuannya buat apa? Nggak dikasih tahu. Terus? Ya nggak apa-apa, udah tenang aja. Ntar mbak bantuin. Kamu kesini mau dibantuin Mbak Mijan kan? Ya tapi nggak apa-apa, ngobrol dulu. Oke? Saya makan bunga 7 rupa. Kamu makan bunga 7 rupa. Sama dukunnya itu, kamu disuruh seperti itu. Bukan buat tabur. Seumur hidup, setiap hari, setiap minggu. Setaman bukan setaman. 100 hari. Oh, selama 100 hari. Oh. Sehari. Setelah melakukan itu baru dipasang susuknya. Oh ya jauh. Beda. Bener Mbak itu maksudnya? Prosesnya seperti itu Mbak? Salah. Oh salah. Lah orang mau pasang susuk ngapain harus minum darah cemani? Terus ngapain mandi air laut dulu? Ngapain makan bunga sampai 1.100 hari? Coba. Biar bersih kali. Nggak jelas ini dukunnya berarti. Biar Makanya, bersih nah, dukunnya. nih gini. Ini juga salah satu bentuk dari aplikasi tentang susu. Makanya ada banyak orang yang ketika salah datang ke ahli susu, Benar. itu dampaknya akan berbahaya seperti ini. Oke, lanjut. Tadi kamu dikucilkan sama masyarakat sekitar karena apa? Karena profesimu. Profesinya apa? Pasang susuk apa lagi sih Bang? Profesinya yaitu jualan. Jualan warung. Iya, Iya, ke jualan. toko. Jualan. Jualan daging mentah, ya. Ini mentah banyak saingan kan. Jualan apa emang paham? Jangan polos-polos amat Om Mal. Terus, kamu di sini sama siapa tinggalnya? Hah? Sama siapa di sini tinggalnya? Belakang mana? Belakang rumah. Nih, kamu berani nggak menceritakan tentang sosok yang sangat kuat di tempat ini? Penasaran ikutin mama. Berani nggak? Tolong saya tuh. Oh, tolong saya dulu. Nanti kalau kamu tak doain, yuk akhirnya kamu pergi dulu, gitu loh. Ngobrol dulu yang baik. Kamu bisa nggak ngasih informasi? Sosok yang paling tua di sini siapa namanya? Sosoknya seperti apa? Berani nggak kamu? Hah? Berani? Oke. Siapa sosok yang paling kuat di tempat ini? Ronggo. Ronggo. Oh. Kamu sama Ronggo kenalannya baik, musuhmu, temanmu, gurumu, atau siapa di sini? Hah? Kamu berlindung. Jadi Ronggo itu yang menjaga kamu di sini. Ketawa keras banget tuh. Itu siapa yang ketawa? Si Ronggo itu. Oh bukan, ada lagi. Berapa banyak? Berapa banyak teman-teman di sini? Ada ratusan. Ada. Oke. Pak, penyakitnya ini bisa sembuh Pak? Kalau sebelum ini kan udah meninggal Pak. Sebetulnya hal seperti ini pasti ada obatnya. Cuma Mbak juga curiga bahwa mendiang beliau ini, mendiang si Wuri ini bukan hanya soal susuk, tapi mungkin soal penyakit juga. Oh, penyakit bawaan. Ya, penyakit karena pekerjaannya, begitu. Oh. Ya, penyakit itu. Karena mau juga jualan apem ya kan, masa kita mau ngomongin PSK kan nggak boleh ya. Sama aja sih. Ya. Iya. Jangan ngomong yang itulah. Iya benar. Enggak enak. Jualan lemper. Nah, itu baru paham kalian. Dari tadi nggak paham apa? Enggak. Ya Allah, astaga. Tapi ini unik banget loh. Ini unik banget masa nggak? Dia mau ngomong soal sosok yang paling tinggi di sini. Iya. Jarang-jarang kan? Mereka biasanya kan takut Iya kan sih. gitu. Emang itu tadi berani ngomong dia Ronggo. Dia udah ngancam dari awal. Pokoknya kalau Mbak Mijan dateng, dia mungkin mau minta tolong ya nggak? Kayak gitu. Oh ya. Oke. Masih ada informasi yang mau kamu sampaikan? Apa? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Ngeliatin belakang lu mulu sih, Lik. Nih, saat pabrik ini terjadi kebakaran, kamu ada di sini, sudah ada di sini. Oh, sudah ada. Itu gimana ceritanya? Oh, manusia lalai. Bukan karena digoda sama teman-temanmu di sini. Oh, enggak.
Jangan bohong kamu, enggak. Berarti pabrik masih berjalan, dia udah di sini, Mbah? Sudah. Atau pabrik belum dibangun kamu sudah di sini? Oh, sudah di sini. Sebelumnya dia udah di sini. Di sini. Oke. Emang nggak takut sama energi manusia? Katanya kan makhluk itu takut, Mbah. Ya, Ini nunjuk siapa lagi sih? karena ada yang lindungin. Dia merasa pede. Itu tadi di situ, sosok yang tadi sempat tarik Jamal. Gitu. Siapa? Namanya? Uri. Uri. Wuri. Uri. Uri emang di bengkel, di pabrik ini nggak pernah ada namanya kayak pengajian kan? Nggak mungkin, pasti ada pengajian. Emang nggak takut sama energi Al-Quran seperti itu? Pergi dulu. Oh, pergi dulu. Jadi kalau ada yang berdoa, ada yang apa, minggir dulu. Oke. Tapi kan sisa-sisa energinya pasti ada ya, Mbah? Masih ada. Tapi kok dia nggak kapok sih? Dasar bandel berarti. Karena sebetulnya ini bukan demit ya. Dia sudah masuk janggamir ya. Mereka ini nih yang masuk ke Mas Widi juga janggamir. Jadi udah beda levelnya. Dia lebih kuat. Lebih tinggi. Iya, dia lebih kuat tuh. Oke. Biarin aja dulu. Jangan-jangan kebakaran karena ulah-ulah mereka, Mbah? Tadi mau udah tanya, katanya enggak. Tapi kan Itu karena kelalaian manusia katanya. sebelum pabrik ini dibuka kan ada pengajian. Tapi saya masih janggal yang tadi di ruangan sebelah, Mbah. Itu kan ada nampan, kayak bekas padi, tapi bekas bakar dupa. Oh, berarti mungkin buat tempat ritual anak-anak. Eksplor juga mungkin. Oh iya bisa. Buat Gitu. manggil-manggil. Nah, manggil-manggil. Ya, ada banyak orang-orang yang berkunjung ke sini. Oh, berapa tuh? Oh, banyak ya? Oh, banyak. Oke. Suka ngasih sajen nggak? Oh, enggak. Terus kamu kalau ada orang-orang ke sini kamu gangguin? Kamu takutin? Oh, gitu. Kayak ini guys sekarang. Ganjen aslinya. Masya Allah. Iya, kan dulunya katanya tukang lemper. Gitu ya. Hah? Jangan lama-lama. Biarin aja lah. Buat istirahat kita nih. Insya Allah. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ini ya, bahwa ritual-ritual yang aneh, ritual-ritual yang nyeleneh, jangan dijalani. Kita cari yang biasa-biasa saja. Jangan yang aneh-aneh kayak gini. Masa pasang susuk harus makan dan minum darah ayam cemani itu lagi mahal. Murah kali, Mbah. Bukan gitu, cemani malah mahal. Mana susah. Ya kan belum tentu. Oh, Enggak, makan kembang sampai 100 kali orang kematian. Emang Asma. Oh.